Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan sanak saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga masih mengantuk. Amin. Ada pengalaman yang kemarin sore juga saya ceritakan di misa sore. Di Kentungan saat saya bersama-sama dengan frater-frater di Semari Tinggi, ada satu teman frater yang selalu mengeluarkan satu kata itu. Kalau apa? Kalau nasibnya apes, misalnya apa? Main kartu kalah. Atau dua, bahasa sekarang dibully atau dulu dipoyoki. Kalau kalah terjepit lalu mengatakan satu kata itu. Dan kalau sedang marah, bukan marah beneran, karena teman-temannya juga terlalu menggoda dia, satu kata itu muncul. Pertanyaan saya, kira-kira satu kata itu apa? Iblis. Ndak anyel, ndak digodani kancane, kata itu muncul. Iblis. Lalu saya juga pernah dengar salah seorang yang tua ketika cucunya menurut hati simbah itu sambil nggawa sodo tahu ya, sapu yang ada lidinya itu ya, ngoyak putune, jan iblis kok ya. Dua kisah itu mengajak kita seorang-orang yang saya berpikir jangan-jangan iblis ki sapa toh?
Ada yang pernah bertanya seperti itu, iblis itu siapa? Nah, bacaan pertama kita lihat halaman 2. Nah, baris tengah begini. Ketika Adam makan buah terlarang, Hawa makan buah terlarang, lalu si Hawa, si perempuan itu menjawab, ditanya oleh Allah. Apa yang terjadi, kurang lebih kan seperti itu. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Ular itu yang memperdayakan aku. Mereka diperdayai karena mendapat iming-imingan yang enak. Dan iming-imingannya adalah kamu kan pengen sama seperti Allah dalam hal pengetahuan dan seterusnya. Kata memperdaya itu menjadi penting tidak-tidaknya menurut saya untuk menjawab janjane iblis ki sapa. Ular itu yang memperdayakan aku. Jadi dengan demikian siapa Bapak Ibu yang disebut iblis? Ular. Nah, sekarang mari kita bawa cermin sendiri-sendiri lalu kita melihat ya. Jangan-jangan bukan hanya ular yang memperdayai, tapi aku sendiri bisa jadi sering memperdayai. Sekarang ditanya dulu, tugas pokoknya iblis itu apa toh? Atau bahasa sekarang job desk-nya apa? Urean tugasnya apa gitu kan. Satu tugas pokoknya, memisahkan manusia dengan Allah. Kalau tugas itu sudah dijalankan oleh si iblis, memisahkan manusia dengan Allah, tugasnya selesai. Dan masih mencari orang lain yang kira-kira dapat diperdayai. Nah sekarang, yang memperdayai zaman sekarang itu tidak hanya ular Bapak Ibu. Yang bisa memperdayai iblis bentuk manusia. Siapa itu? Bisa jadi kita. Bahkan seringkali kita merasa diri kita, kok bisa ya? Kekuatan jahat yang dulu diwartakan dalam bacaan pertama ini memang memisahkan manusia dari Allah. Kehidupan damai di Taman Eden menjadi hilang karena kedosaan manusia. Dan kedosaan manusia itu terjadi karena apa? Manusia diperdayai oleh yang kebetulan dalam bacaan Injil kitab Kejadian tadi ular. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus sudah menaklukkan iblis. Di perjalanan panjang kitab Kejadian itu tadi, manusia jatuh dalam dosa. Sudah dipulihkan lagi oleh Yesus. Sudah dikembalikan lagi oleh Yesus. Dalam hal apa? Relasi manusia yang rusak terhadap Allah. Dan Yesus sudah menaklukkan kuasa setan. Yesus sudah menaklukkan kuasa kejahatan. Dan itulah berita gembiranya. Meskipun dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar mereka tidak percaya kepada kuasa Yesus. Sehingga membuat cerita-cerita kisah-kisah yang justru ngawur. Menyebut dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa setan dan seterusnya. Dan bahkan saudari-saudara dan ibunya pun diperdayai, istilah sekarang dipengaruhi, diomongi sehingga terpengaruh. Dan mereka mengatakan Yesus tidak waras lagi. Sehingga demikian Yesus tadi mengatakan dosa yang tidak dapat diampuni apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Ini dikatakan oleh Yesus karena mereka mengatakan Yesus sedang kerasukan roh jahat. Artinya mereka menolak Yesus yang sudah menaklukkan roh jahat ini dengan ungkapan Yesus kerasukan setan. Pada poin inilah dosa menghujat Roh Kudus dapat dikatakan dosa menolak Yesus, dosa tidak percaya kepada Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau Yesus sudah memulihkan ini tadi, menaklukkan kuasa setan,
menaklukkan iblis. Pertanyaannya, apakah masih ada iblis-iblis itu, setan-setan itu? Masih adakah? Masih. Bentuknya apakah? Lihat cermin. Ada. Buahnya, buah. Tanda-tandanya satu. Satu itu dari mana? Dari bacaan pertama tadi, halaman kedua baris atas. Di manakah engkau? Manusia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Rasa takut artinya kita sudah sepakat dengan iblis untuk melakukan kejahatan. Kalau orang mencuri, setelah mencuri rasanya bagaimana? Takut. Kalau orang berbohong, setelah berbohong rasanya bagaimana? Takut. Kalau orang yang biasanya misa pagi, misa mingguan, kalau tidak ikut misa rasanya bagaimana? Kalau orang yang selalu aktif di lingkungan tiba-tiba terpengaruh dan dia tidak lagi ikut lingkungan, rasanya bagaimana? Gelisah. Perasaan-perasaan negatif itu pertanda bahwa kita sedang diperdayai oleh diri kita sendiri. Diperdayai oleh orang di sekitar kita. Oleh bujukan. Mau ikut kursus evangelisasi pribadi CAP dilokke. Arab suci ya. Wah. Demit-demit ngene iki akeh banget Bapak Ibu, saudari-saudara. Menghambat orang untuk kembali kepada Tuhan, menghambat orang untuk membangun relasi dengan Tuhan, itu tugasnya siapa? Setan. Dan setan itu bentuknya siapa? Bukan ular yang pasti. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.